logis. Ya. Yang kedua, sampean enggak Islam di Indonesia ini harus memenuhi syarat rukunnya, Pak. Kalau tidak bisa dikatakan Islam. Iku takut gak aku gak mau Islam, gak mau menurut pandangan Islam Pak. Tapi dari pandangan Allah lah kita yang takut Pak. Oh iya, untuk klarifikasi bacaan Al-Quran katanya mengikuti terjemah bukan membaca bahasa Arab ya? Memang kami mengikuti terjemahannya, yaitu Jadi tidak membaca secara Arabnya Arab, kami itu bukan nggak membaca, bukan mengingkari, karena bagaimana kita menerjemahkan sesuatu kalau nggak ada bahasa aslinya. Bahasa aslinya kan Arab, karena Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab disebabkan Rasulnya orang Muhammad, orang Arab. Untuk syahadat sendiri, kami itu mengingkari itu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu bukan syahadat, tapi menerapkan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Maidah sudah jelas. Allah berfirman, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah sebelum kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan Tuhan kepadamu. Kan itu, Pak. Allah nggak menganggap kita beragama sebelum kita menegakkan kitab Allah sesuai dengan agama masing-masing. Taurat untuk Buddha, Injil untuk Nasrani, dan Al-Quran untuk Islam. Aku sekitar 15 tahun itu baru hijrah ini Pak. Hijrah ya, tobat kepada Tuhan. Makanya saya lumpuhnya kenapa sakit? Ya karena azab Tuhan Pak. Oh iso, Pak. Ini apa juga umat-umat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah bentuknya sebetulnya Pak. Sakitnya itu kenapa? Karena dosa saya. Dosa saya. Kan boleh saya tahu ya akhirnya. Akhirnya saya tobat meminta ampun kepada Allah. Akhirnya saya bisa dilatih oleh Allah berjalan. Disitulah aku mulai mengenal gaib. Ya makanya di surat Al-Baqarah di situ dikatakan berimanlah kamu kepada yang gaib. Akhirnya merasakan ada hal yang Ada gaib. sesuatu yang lah itu Apa, Pak, yang pernah saya merasakan dioperasi pada waktu itu Pak. seolah-olah dioperasi. Loh, memang dioperasi kaitannya kelihatan. Saya tunjukkan pada keluarga. Dioperasi secara medis apa dioperasi Secara gaib. secara gaib? Ya. Oke. Terus Makanya itu ada surat kafir yang dikatakan pemuda yang punya rohim. rasanya kok dioperasi Loh, merong memang enak. dioperasi Pak. Jahitannya ya ono. Disitulah aku tahu bahwa benar-benar Allah itu ada. Yeah. Dan betul-betul Allah menurunkan malaikatnya. Karena saya mempercayai surat di kafir itu Pak. Yeah. Yang pemuda yang mempunyai roh. Karena aku pada waktu itu aku hanya pasrah kepada Tuhan, meminta perlindungan dan pertolongan kepadanya. Aku datang kepada gua Allah itu. Aku Gimana gue, Pak? menyendiri Pak maksudnya, membatasi diri kepada orang-orang. Ya ada di ruangan. Berapa tahun sakitnya? Saya sakitnya itu mulai umur 13 sebetulnya Pak. 13 tahun. Umur 13 tahun. Masih aku pada waktu itu SMP. SMP. Iya. Itu mulai hancur aku Pak, mulai hancur. Karena pada waktu itu aku kan menabrak orang, tapi salah sengaja. Makanya pada waktu di sekitar Musa meninju kawannya itu sampai meninggal. Di situ akhirnya Sampean seolah-olah merasakan hampir sama dengan yang ditulis oleh Al-Quran. Juga memang merasakan, Pak. Merasakan. Ada hal-hal Karena, gaib. Iya, kalau karena pada waktu itu setelah saya 2 bulan setelah kejadian saya menabrak itu, saya jatuh kan Pak, lumpuh sebetulnya aku. Saya turun ini bengkak semua Pak. Disitulah mulai kehancuranku. Karena di surat dikatakan kalau pembunuh seorang berarti membunuh seluruh umat manusia. Tadi seluruh badanku ini bengkak semua. Itu pasti ono di ayat di Al-Imran ya. Akhirnya setelah itu sembuh.
sembuh karena aku ditolong oleh Allah. Tolong oleh Karena Allah. aku minta. Makanya saya dikata tobat itu adalah menerima kalimat-kalimat Tuhan. Di situlah. Makanya aku hanya pada waktu itu berpesan pada anakku ini, Le, tu kono pola ayat Quran. Sing ono itu. Karena saya Terjemahe. yang punya terjemahan, karena aku orang Indonesia. Ya pandanganku pada waktu itu, kalau aku membaca bahasa Arabnya, kapan aku melaksanakan hukum-hukum Allah itu? Di situ loh Pak. Makanya yang saya perhatikan, Saya sudah bisa membaca Al-Quran dengan Arab nggak benar Pak. Dulu ngaji, ya tapi nggak. tapi nggak ada. Akhirnya mau coba terjemah itu. Ya, cuma itu karena saya juga menemukan di situ bahwa ya Allah ya Tuhan, utuslah seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayat di tengah kaumnya. Itulah dasarku mengandung bahasa Indonesia. Karena aku ingin mengetapkan apa yang dilarang oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Disitulah dasarku mementingkan bahasa Indonesia. Karena Bahasa Indonesia. ya, karena aku kan orang Indonesia, Pak. Tapi tetap membaca Al-Quran yang Arab. Oh iya pasti dasarku harus ada, karena itu pendahulu bukan Pak. Dialah yang yang apa itu diturunkan. Setelah itu kemudian komunikasi sama anak sampean. Itu belum aku hanya mengatakan belikan ya. Aku itu Asma mempelajari kan Al-Quran itu. akhirnya saya baca. Disitulah aku diberitahu tanda-tanda kebesaran Tuhan. Akhirnya mengetahui tanda-tanda kebesaran Tuhan. Karena anak-anak itu. Tapi sampean gak ono gurune, Pak. Enggak, Ngajari enggak, terjemahan, maknanya apa? Enggak. Yang mana yang Karena aku dasarku apa manusia, Pak? Dasarku di sini. Manusia nggak ada Iya. yang mengajar. Dasarku di sini. Apa saya itu karena diturunkan oleh penguasa Allah. Padahal dan pula dikatakan oleh Allah, janganlah campur adukan kebenaran itu dengan yang lain. Jangan tentangkan ilmu setelah kebenaran. Itulah dasarku. Aku hanya membaca sendiri. Dua utusan. Pertama dikirim, lalu dikirim ketiga. Baru yang keempat dari tengah kota. Siapa itu? Bukan Muhammad. Muhammad mengatakan, mengapa kamu tidak mengikut? Tapi kemudian kenapa sampean dianggap berbeda dengan ya kemarin Itu kan orang lain. Seperti itu. Dasarku, kami kan mencari dasarku untuk meyakini ini kan Pak. Tamat kan Rasul terakhir. Cuman yang membedakan memang Gini loh Pak, ya juga membedakan Muhammad. Muhammad itu gini, tadi. bukan Muhammadnya loh yang saya tanyakan. Muhammad itu sebetulnya jabatan namanya Pak. Ibarat tadi mau sampai ke Muhammad itu presiden. Paham? Nah, karena di situ di firmannya mengatakan Muhammad itu adalah bukan bapak dari seorang manusia. Jabatannya dia utusan Allah dan dia penutup para nabi. Tidak ada mengatakan bahwa itu Muhammad itu nabi yang terakhir. Tidak ada. Disitulah masalah. Namanya juga. Maaf. Sampean tadi menyatakan kanjeng Nabi Nabi terakhir. Sekarang Maksudnya yang akhir ini maksud ini adalah agama yang terakhir Pak. Makanya itu ono di surat Sad. Di surat Sad ya. Terus mari ngono surat apa lagi Nabi Muhammad itu atau mari ngono ngene Pak. Al-Qur'an itu kami wariskan. Yang enggak tutup karena sampean enggak beriman. Kalau sampean enggak beriman, lu masa gak beriman dengan saya? apakah kamu pandang kamu beriman? Ya udah Pak. beriman. Iman ini apa benar sampai memang iman sampai mesti melaksanakan akan perintah-perintahnya. Kalau sholat, kalau puasa. Apa hanya cukup kalau yang itu? zakat. Hanya cukup itu. Oh enggak, masih banyak yang lain. Putuskanlah segala sesuatu itu menurut hukum Allah. Itulah yang dikatakan.